Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati Ustadz Ahmad Sultani LCMA sebagai pembimbing dan ketua sidang sekarang. Yang saya hormati Dr. Syamsul Hidayat MAG sebagai penguji 1. Yang saya hormati Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI sebagai penguji 2. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Studi Doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran, rujuk dari kajian tafsir Al-Marawi. Yang materi belakang tulisan ini yaitu yang pertama, doa merupakan bentuk ritual ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Doa Nabi Musa memiliki keistimewaan yaitu mirip dengan kisah Nabi Muhammad dari segi syariah, dan Nabi Musa disebut lebih banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain sampai diulang sebanyak 130 kali dalam Al-Quran. Kemudian penelitian ini menggunakan tafsir Al-Marawi karya Ahmad Mustafa Al-Marawi, sebuah kitab tafsir yang monumental dengan gaya penyampaian yang modern sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian penelitian ini didasari rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penafsiran doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Marawi. Yang kedua, bagaimana ketentuan berdoa menurut penafsiran Al-Marawi tersebut. Kemudian penelitian ini bertujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui penafsiran doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Marawi. Yang kedua, untuk mengetahui ketentuan berdoa menurut penafsiran Al-Marawi tersebut. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan maudu'i, yaitu menganalisa semua penafsiran yang berkutip dari aspek pemilihan tema, pengumpulan ayat, asbabun nuzul, kolerasi ayat antara satu dengan yang lain, dan penguat dengan hadis-hadis. Kemudian data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir Al-Marawi. Adapun data pendukungnya adalah kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan kajian yang dibahas. Hasil analisa data, yaitu yang pertama, penafsiran doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Marawi dilihat dari aspek fase kehidupan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase ketika Nabi Musa di Mesir sebelum penabian, yaitu ketika mendapati dirinya terjerembab ke dalam kezaliman dalam peristiwa terbunuhnya juru masak Fir'aun, terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 16. Yang kedua, fase ketika Nabi Musa hijrah ke Madian, yaitu ketika beliau memohon keselamatan dari pengejaran kaum Fir'aun, terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 21-22. Dan ketika peristiwa Nabi Musa bertemu dengan 2 perempuan yang sedang mengantri untuk memberi minum hewan ternaknya, terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 23-24. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase ketika Nabi Musa kembali ke Mesir setelah kenabian. Ketika Nabi Musa diperintah Allah mendakwahi Fir'aun, terdapat dalam surat Toha ayat 25-35. Doa ini adalah doa yang amat agung yang dipanjatkan oleh Nabi Musa untuk mencelakakan musuhnya yaitu Fir'aun, terdapat dalam surat Yunus ayat 88-89. Kemudian doa Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah saat kaumnya enggan memasuki tanah suci setelah Allah selamatkan dari kejaran bala tentara Fir'aun, terdapat dalam surat Yunus ayat 88-89. Kemudian analisa yang kedua yaitu penafsiran doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Marawi berdasarkan ketentuan dalam berdoa dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, ikhlas dalam berdoa, terdapat dalam surat Toha ayat 25-35. Yang kedua, yakin bahwa doa itu akan terkabul, terdapat dalam surat Yunus ayat 88. Yang ketiga, bertaubat, terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 16. Yang keempat, berbaik sangka kepada Allah, terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 24. Sekian apa yang saya tegaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pertama untuk penguji 1, Ustaz Samsul, kami persilahkan memberikan masukan dan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang kami hormati Ustadz Fajar, senior kita semua. Berat. Fire. Selanjutnya kepada Mbak Puput Wahyu Ningsih, diucapkan selamat sudah menyelesaikan skripsinya yang mungkin sudah diselesaikan setahun yang lalu harusnya. Ya. Pertama judul. Nah, kalau saya mengusulkan kata studi itu dihilangkan. Doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran, kajian tafsir Al-Marawi. Biar enggak double. Ada studi, ada kajian lagi. Jadi doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran, kajian tafsir Al-Marawi. Kemudian latar belakang atau latar belakang masalah. Di latar belakang masalah itu yang menunjukkan masalahnya di mana. Jadi yang disebut di dalam paparan tadi hanya poin-poin berdoa begini, ini, begini. Nah, sekarang yang menjadi masalah apa sehingga kemudian Mbak Puput melakukan penelitian. Jadi problemnya itu di mana? Problemnya di latar belakang ini di halaman 4. Ini yang pertama yaitu kenapa saya memilih tema doa itu karena memang banyak di antara manusia sekarang yang salah dalam merealisasikan doa, disebabkan karena tidak pahaman mereka terhadap penafsiran doa-doa tersebut. Terus yang kedua, ditambah lagi di zaman sekarang banyak kita lihat orang-orang enggan untuk berdoa, adanya keinginan untuk mencapai apa yang diinginkan itu tercapai dengan cepat, akhirnya meminta kepada selain Allah. Yang ketiga, banyak yang mengira kalau doa tidak penting karena nasib seseorang sudah Allah tentukan dari semenjak dia lahir. Baik, ya. Jadi sudah ada problemnya ya. Problem yang kemudian mengangkat tema tentang doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran, kajian tafsir Al-Marawi. Nah, sekarang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penafsiran doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Marawi. Itu oke. Sekarang yang kedua, bagaimana ketentuan berdoa menurut penafsiran Al-Marawi. Ini nanti bisa lari dari judul. Karena tidak ada kaitannya dengan Nabi Musa, seolah-olah nanti luas itu. Ya kan? Karena judulnya kan tentang doa-doa Nabi Musa. Mestinya rumusan yang kedua tetap ada kaitannya dengan Nabi Musa, meskipun nanti bisa diambil faidahnya untuk masyarakat. Jadi bisa diambil faidah dari ketentuan atau karakter sifat dari doa-doa Nabi Musa misalnya yang bisa diambil relevansinya sebagai pedoman bagi umat zaman sekarang. Tentu tidak semuanya karena kan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa tidak semua menjadi pedoman umat akhir zaman kan. Yang jadi pedoman umat akhir zaman kan yang disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau menurut saya rumusan yang kedua itu harus dikaitkan dengan rumusan yang pertama.
Karena kalau bagaimana ketentuan berdoa menurut penafsiran Al-Maraghi, ya walaupun tersebut, tapi kan iya, tapi kan tidak dibatasi, itu seolah-olah nanti menjadi tersebut tafsir Maraghi. Kalau tersebut tafsir Al-Maraghi, bisa jadi ini ketentuan berdoa dalam tafsir Al-Maraghi mencakup seluruh yang ada di dalam Al-Quran yang nggak ada hubungannya dengan Nabi Musa, padahal judulnya tentang doa-doa Nabi Musa gitu ya. Nanti perlu diperbaiki ini rumusan yang kedua. Jadi tetap terkait dengan Nabi Musa meskipun ada faidah. Kalau biasanya kalau di dalam kitab-kitab ulama itu mafaidatu, ada faidahnya untuk meskipun itu syariat Nabi Ibrahim, ada faedahnya untuk umat Muhammad misalkan gitu. Nah, kemudian ini kajian tentang doa yang ada di bab 2. Ini kan bab 2 hanya membahas gambaran umum objek penelitian. Objek penelitiannya apa? Tafsir Al-Maraghi. Berarti kan hanya membahas tafsir Al-Maraghi aja. Nah, sedangkan kajian tentang doa dimasukkan di dalam bab 3. Kecuali kalau di dalam judul ada tambahan dan kajian tentang doa. Apa ya? Oh, okay. Oh, daftar isinya. Oke. Jadi kalau di babnya sudah begitu, tinggal daftar isinya diperbaiki. Gambaran umum tafsir Al-Maraghi dan doa. Mungkin dan apa tentang doa. Jadi tidak hanya dan doa gitu saja. Atau dan kajian tentang doa. Ini akan berarti sebagai pengantar menuju bab 3 kayak gitu kan. Itu tadi misalnya ya, saya penafsiran ayat-ayat doa itu kalau yang dalam surat Yunus 88 itu doanya Nabi Musa dalam konteks apa itu? Yunus ayat 88. Dalam konteks halamannya 47 kalau menurut daftar isi. Tinggal sesuai dengan daftar isi apa enggak? 46. 46. Doa di sini adalah menyebutkan tentang doa Nabi Musa atas penduduk Mesir. Karena yang kan ketika Nabi Musa mendakwahi Bani Israel itu dan diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, itu disuruh pergi untuk hijrah ke mana? Ke negeri mana? Ke negeri Suriah atau Palestina. Ke negeri Palestina. Ya. Kalau terkait dengan tadi saya lihat kan ini ayat-ayat ini juga dikaitkan dengan analisa tentang ketentuan dalam berdoa, ketentuan dalam berdoa. Itu kalau yang tadi ketentuannya ada berapa? Ketentuan dalam doa menurut tafsir Al-Maraghi ada 4. Ada 4. Itu semuanya mencakup kepada Nabi Musa atau enggak? 4 itu. Untuk
ketentuan berdoa secara umum itu ada banyak, cuman yang mencakup atau yang masih termasuk poin dari doa Nabi Musa ini ada 4. Itu menurut tafsir Al-Marughi. Dan contohnya kayak di ayat yang Toha ayat 25 sampai 35 itu kan menyebutkan tentang keikhlasan. Tafsir Al-Marughi menafsirkan tentang keikhlasan Nabi Musa dalam menerima risalah yang risalah oleh Allah. Jadi peneliti menyimpulkan tentang itu keutamaan doa Nabi Musa. Jadi artinya tinggal merubah redaksi dalam rumusan masalah yang kedua saja ya. Jadi kalau dalam uraian dianalisis dan di kesimpulan ini sudah oke ini ya, sudah oke. Cuman nanti redaksi dalam rumusan masalahnya yang perlu diperbaiki supaya seolah-olah tidak keluar. Kalau seperti itu, seolah-olah itu ketentuan berdoa secara umum dalam Quran, tidak dikaitkan dengan Nabi Musa. Padahal ini dikaitkan dengan Nabi Musa. Jadi misalnya nanti di dalam kesimpulan penafsiran doa-doa. Oke nih. Penafsiran doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran tafsir Al-Marughi berdasarkan ketentuan dalam berdoa, mungkin redaksinya juga perlu diperbaiki nanti ya. Ditinjau dari ketentuan berdoa yang dibagi menjadi 4 poin. Jadi 4 poin ini kan sifatnya meskipun khusus kepada Nabi Musa, tapi kan sifatnya universal ini kan, bisa berlaku umum juga kan. Ikhlas berdoa kan kita juga harus berdoa, harus ikhlas juga. Yakin doa akan terkabul kan kita juga begitu. Bertobatnya kan dari segi materi sudah oke nih, tinggal redaksinya yang perlu diperbaiki. Sekarang itu kan ada analisa doa Nabi Musa dalam penafsiran Mustafa Al-Marughi berdasarkan alur kehidupan. Itu menjelaskan rumusan masalah yang berapa? Kalau rumusan masalah yang pertama itu kan bunyinya ada alur kehidupannya? Nggak ada ya. Kenapa itu mungkin ada alur kehidupan? Karena penafsiran anak Mustafa Al-Marughi dalam kitab tafsir Al-Marughi itu beliau mengarah kepada kronologis atau historikal. Jadi penulis ingin memaparkan sesuatu yang baru, jadinya menurut sini diambil dari analisa berdasarkan alur kehidupan. Ya, artinya kan gini, rumusan masalahnya tidak ada alur kehidupan, tapi kenapa pemaparannya ada? Ini kan yang seolah-olah ada ketidakkonsistenan. Ya, apakah rumusan masalahnya nanti redaksinya yang diperbaiki atau analisisnya yang diperbaiki itu, antara milih yang mana gitu, harus dipilih gitu. Jadi ada yang diperbaiki juga. Kalau analisisnya ingin dipertahankan, berarti redaksi rumusan masalahnya yang harus diperbaiki. Karena ini apa namanya, dalam kesimpulannya juga ada tafsiran doa-doa Nabi Musa dalam Quran menurut tafsir Al-Marughi dibagi menjadi 3 fase kehidupan. Jadi kan nanti bisa jadi di dalam yang bab analisis tadi di bab 4 redaksinya dirubah dikit itu. Kan judulnya
Yang satu ya. Yang ada alur kehidupan tadi. Iya. 50. Jadi tidak berdasarkan bahasanya. Doa Nabi Musa dalam penafsiran Al-Marawi terbagi menjadi atau terdiri dari 3 fase. Jangan berdasarkan. Terdiri dalam 3 fase kehidupan. Kira-kira seperti itu. Jadi biar nyambung sehingga meskipun di dalam rumusan masalah tidak ada kata alur kehidupan, itu bisa masuk. Jadi tidak berdasarkan alur kehidupan, tetapi terbagi dalam 3 fase kehidupan. Mungkin begitu. 3 fase kehidupan Nabi Musa. Fase Mesir, fase hijrah ke Madian, fase kembali ke Mesir lagi. Jadi ini kok suka pakai kata berdasarkan. Jadi ya berdasarkan. Jadi nggak usah pakai kata berdasarkan. Dan di sini itu enggak berdasarkan harusnya, tapi terbagi dalam fase. Saya kira juga nanti yang kedua juga gitu ya. Analisis doa Nabi Musa dalam penafsiran Mustafa Al-Marawi juga tidak pakai kata berdasarkan, ditinjau dari ketentuan berdoa, misalnya begitu ya. Ditinjau dari ketentuan berdoa, ada ikhlas, ada dan sebagainya. Itu akan lebih bagus begitu ya, daripada pakai kata berdasarkan. Kalau udah begitu, maka rumusan masalahnya yang nomor 1 udah oke, tinggal nomor 2 nanti diperbaiki dikit aja, dikaitkan dengan Nabi Musa. Saya kira itu. Berikutnya kami persilakan ke Ustaz Fajar Pramono untuk memberikan arahan dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan juga selamat ya. Pertama kami hormati dulu ya Ustaz Samsul ya. Dan juga Ustadz Ridho ya. Dan saya ucapkan juga siapa namanya? Ini Puput ya? Halo? Iya, Ustaz. Puput ya? Oh ya. Yaitu yang Ustadz Ridho yang sudah bisa mengantarkan Puput ya sampai di tahap ini ya. Semoga. Ustaz Sultan. Ustadz Sultan, Afan. Afan. Ustadz Sultan. Gitu, Afan. Oke ya. Pertama, sebenarnya agak mirip ya dengan Ustadz Samsul, tapi memang agak penting ya. Kalau tadi Ustadz Samsul tentang studinya yang dihilangkan, studi doa-doa itu opsi, menurut saya opsi 1 ya. Atau opsi yang kedua, tetap aja studi sama, hanya nanti dalam Al-Qur'annya dihilangkan malah. Langsung aja dalam tafsir Al-Marawi. Monggo. Yang punyanya Ustadz Samsul tadi juga bisa. Upama misalnya studi tidak dipakai tapi langsung tidak dalam Al-Qur'an karena sudah terwakili nanti dalam kitab tafsir Al-Marawi itu di situ. Kemudian yang kedua, saya perlu diperjelas kembali lagi ya. Itu loh antara kesimpulan sama rumusan masalah, coba. Itu menjawab enggak kesimpulan itu dengan rumusan masalah yang ada. Tadi apa rumusan, tujuan penelitiannya apa? Puput. Nah, silakan. Bagaimana penafsiran doa-doa Nabi Musa dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Marawi?
Yang kedua, bagaimana ketentuan berdoa menurut penafsiran Al-Maraghi tersebut? Ya, terus coba lihat kesimpulannya. Coba kesimpulannya gimana itu? Di sini mungkin kesimpulannya kurang dalam kalimat doa-doanya saat mungkin belum masuk. Hah? Kesimpulannya apa itu? Yang antum sampaikan apa itu? Penafsiran doa-doa Musa dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Maraghi dibagi menjadi 3 fase kehidupan. Ya, itu. Malah nggak ada kan itu. Ya. Hah? Makanya, kayak ini malah sesuatu yang penting ya. Kalau antum bahas, terus kemudian di kesimpulan disampaikan tentang fase-fase itu kan, makanya lebih baik misalnya dimasukkan aja di rumusan masalah. Coba kita rumusan masalahnya apa itu tadi? Itu dimasukkan aja biar tidak buang. Ya. Bagaimana penyelesaian dosa, doa-doa dan ketentuannya kejawab enggak tadi? Enggak kan? Ketentuan berdoanya apa? Ketentuan berdoanya yang di kesimpulan nomor 2, Ustaz. Apa anunya? Kesimpulannya apa ketentuan berdoa? Penafsiran doa Nabi Musa dalam Quran menurut tafsir Al-Maraghi ditinjau dari ketentuan dalam berdoa itu ada 4 poin. Yaitu ikhlas dalam berdoa, yang kedua yakin bahwa doa itu akan terkabul, ketiga bertaubat, keempat berbaik sangka kepada Allah. Dari mana antum membuat kesimpulan itu dari kasus doa-doa Nabi Musa? Itu saya rujuk ke tafsir Al-Maraghi karena di dalam tafsir Al-Maraghi itu menyebutkan bahwa penafsiran tentang doa Nabi Musa itu mengarah pada ketentuan dalam berdoa. Antum bahas di mana? Antum bahas di mana itu? Bahas di bab 4, Ustaz. Ya. Bab 3, bab 4. Oke, sekarang kembali ke fase-fase tadi. Itu kan agak dominan dalam kesimpulannya itu. Ya. Makanya ini yang rumusan masalah itu perlu memasukkan kata-kata fase-fase tadi. Bagaimana penafsiran doa Nabi Sallam dalam Al-Quran. Jangan dalam Al-Quran ya, sudah ada tafsir Al-Maraghi itu kan sudah Quran itu. Halo? Nggih, Ustaz. Al-Qurannya hilang aja. Dalam tafsir Al-Maraghi. Terus fase-fasenya gimana tadi? Fase-fasenya kan sangat dominan tadi dalam kesimpulannya. Iya, Ustaz. Ya, itu tolong dimasukkan saja di rumusan masalah itu. Oke ya. Kemudian ini di abstrak ya. Coba antum melihat di anu saya. Ayatnya doa Nabi Musa dan ini gimana maksudnya? Yang paragraf ketiga, Ustaz. Abstrak. Ya, paragraf. Saya lingkari merah itu nggak kelihatan. Punya saya ini aja. Yang di screenshot itu loh. Screenshot di screen sharing. Kelihatan nggak? Nah, itu gimana penjelasannya? Ayat doa Nabi Musa dalam Al-Quran terdapat 5 doa, yaitu surat Toha ayat 25-35, surat Al-Qasas ayat 15-16, kemudian makanya maksud saya di abstrak itu nggak usah antum jelaskan, diambil aja kesimpulannya apa, ya. Halo. Iya, Ustaz. Kesimpulannya. Terus kedua, memang fase-fasenya di abstrak ini ada nggak? Tidak ada. Nggak ada kan? Ada sebelum kenabian, saat hijrah, kematian, ada nggak? Ada.
Ada. Di rumusan masalahnya nggak ada. Ya, coba nanti didiskusikan sama Ustaz Sultannya. Oke. Kemudian ini agak umum ya, nggak hanya antum ya. Termasuk nanti tolong disampaikan ke sebelumnya ya, tiga mahasiswi sebelumnya ya, baik Alfianita, Robiatul Dawiyah, sekarang Puput ya. Iya, Ustaz. Itu tentang penggunaan kata-kata ibit ya, itu tuh banyak sekali itu. Apa kira-kira maknanya kok banyak sekali itu, penjelasannya bagaimana? Banyak loh itu. Ibit. Punya antum bukan ini? Itu Kayak iya, penulisannya ya, antum perhatikan ini. Di cara Lola ibit itu banyak, kenapa? Ini copy paste aja kan, fotokopi jeblek. Jadi ini. Coba nanti cek lagi ya. Di ibit-ibit Iya, itu banyak, itu tolong di apa namanya, diperbaiki. Kemudian penulisan ya, tolong. Ini sudah benar sebenarnya punya antum itu. Hanya kenapa ini dijorokkan ke dalam itu. 321 itu diurutkan aja 32. Kalau memang di daftar isi itu memang ya agak mudah kan, tapi kalau di dalam itu dijorokkan, disamakan aja. 321 surat At-Toha dan terusnya. Hanya tadi kalau dalam kasus punyanya Robiah Al-Adawiyah tadi ada 24 ayat misalnya, itu diklasifikasikan saja misalnya. Tentang makna apa itu dibahas di ayat apa-apa, makna yang kedua apa itu. Ini yang ini. Kemudian juga penulisan-penulisan ya. Ini ibit-ibitnya banyak juga. Ini ya. Ini caranya bagaimana? Halo? Puput? Ustaz. Caranya gimana supaya ibit-ibit nggak banyak ini? Kelihatan ya di saya? Sekian ibit. Iya, Ustaz, kelihatan. Ya, itu gimana solusinya? Oh, Menambah literatur yang terkait dengan itu. Sehingga antum tidak tergantung pada 1-2 buku tadi kan. Ibit itu yang wajar ya 2, 3, enggak sampai 10 ibitnya. Itu yang sebenarnya ini antum lihat. Saya coreti tadi. Ya. Ibit sampai 60 berapa ini. Coba diperhatikan ya. Iya, Ustaz. Kira-kira itu aja Ustaz Sultan dari catatan. Nanti selebihnya yang lebih penting itu malah catatan-catatan ini ya. Saya tadi nyampaikan itu mungkin hanya penekanan apa lebih pada apa namanya sisi sejauh mana ya konsistensi antum ya terkait dengan tulisan-tulisan ini ya. Terus daftar pustaka itu harus dipastikan ya terkait dengan kata kunci itu loh. Antum judulnya apa, Puput? Doa Nabi Musa, Ustaz. Berarti yang harus ada dalam daftar pustaka itu apa? Jurnal-jurnal atau Pertama doa Nabi Musa ya. Terus yang kedua apa tadi? Kitab tafsir Al-Maraghi ya. Nah, nanti apakah dalam bentuk kitab tafsir, dalam bentuk skripsi, dalam bentuk jurnal? Jurnalnya ada nggak? Punya antum? jurnalnya? Ada, Ustaz. Jurnal ilmiahnya ada nggak? Terus tadi saya membaca juga Wikipedia, itu juga tolong dihindari ya. Mana ini jurnalnya antum? Terus blog ya, blog ini kayaknya perlu juga ya, dipertimbangkan ya. Ini dicari ada sebenarnya di. Sekarang antum kalau nyari link apa? Link itu mending cari link di Perpustakaan Nasional.
diklik perusahaan nasional, tuh cari namanya atau syukur di di SBN-nya itu akan muncul linknya itu. Mana ini, Puput? Ya, Ustaz. Anunya, jurnalnya mana jurnalnya? Nggak ada itu loh. Hah? Nah, nggak ada. Halo? Enggak ada, Ada Ustaz. ini, Puput. Kemarin ada. Katanya ada. Bapak dia nih. Pratami Al-Marogi harus ada. Tadi apa doa-doa tadi ya. Coba diperhatikan hal ini. Itu aja Ustaz Sultan dari saya, ya, semoga manfaat dan sekali lagi saya ucapkan selamat, mabruk ya. Semoga lebih semangat lagi ya. Dilanjutkan ya kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.